Informasi terkini terkait dengan kenaikan gaji, Kemenkeu pastikan hal berikut ini terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS 2025. Siap-siap PNS dan pensiunan kenaikan gaji di 2025. Serta informasi terbaru juga terkait dengan pencairan gaji K13 bagi PNS dan pensiunan. Dan yang ketiga, informasi terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Simak bocoran terbarunya. Sederet informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Selasa 1 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan pencairan gaji K13 sebelum kita membahas terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Bapak Ibu, sekitar 2 bulan mendatang bakal menjadi momen yang paling dinantikan bagi para Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Tepatnya bulan Juni 2025, pemerintah akan memberikan kabar gembira, yakni pencairan gaji K13 bagi pensiunan PNS. Usai menerima transferan tunjangan hari raya atau THR, pensiunan PNS bakal mendapatkan transferan gaji K13 di bulan Juni 2025 mendatang. Namun demikian, bagi yang penasaran tanggal berapa akan dicairkan, pemerintah melalui PT Taspen akan mencairkan gaji K13 secara bertahap, sehingga tidak menutup kemungkinan tidak di awal bulan, bisa jadi di pertengahan bulan. Namun jangan khawatir, pencairan gaji K13 akan tetap dicairkan untuk pensiunan PNS dan PNS beserta THR kemarin. Untuk nominal, kemungkinan besar gaji K13 memiliki nominal yang sama dengan THR yang Bapak Ibu dapatkan beberapa waktu yang lalu. Untuk komponen gaji K13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan suami istri, dan tunjangan anak. Sedangkan untuk PNS akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja. Nah, itu sederet dengan informasi terkait dengan gaji K13. Nah, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, Kemenkeu memastikan hal berikut ini. Kementerian Keuangan memastikan soal kenaikan gaji PNS pada tahun 2025. Kenaikan gaji PNS ini tentu menjadi harapan baru tidak hanya bagi PNS tetapi juga bagi pensiunan, dengan harapan kenaikan gaji pensiunan juga akan mengalami kenaikan. Hal itu meski Presiden Jokowi pada waktu itu tak membahas soal rencana kenaikan gaji pada 2025 pada saat pembacaan nota keuangan 2025 di DPR RI pada tahun lalu. Kepastian anggaran itu untuk kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto. Dia menyampaikan penganggaran untuk kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri sudah dicanangkan dalam APBN 2025. Nah, memang di pidato Pak Presiden Jokowi pada waktu itu tidak menyebutkan kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, ujar Suminto. Dijelaskan dia, kenaikan gaji PNS itu akan diterapkan pada tahun depan. Tahun depan itu artinya tahun sekarang ya, yakni saat masa pemerintahan Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kata dia, kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan oleh Prabowo. Disinggung soal besaran persentase kenaikan gaji ASN termasuk PNS, TNI, dan Polri, Suminto mengakui saat ini belum bisa menyebutkan. Pihaknya meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi yang akan langsung disampaikan Prabowo Subianto mendatang. Sementara kalau kita lihat, berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga mengatakan bahwa kenaikan gaji ini akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tahun 2025 ini diprediksi akan menjadi tahun yang sangat penting bagi aparatur sipil negara termasuk pensiunan. Pasalnya, pemerintah sedang menggodok reformasi besar-besaran dalam sistem dana pensiun dan kesejahteraan ASN.
Bocoran menyebutkan pesangon pensiun bisa mencapai 1 miliar. Lantas apa saja yang akan berubah? Nah, selama ini skema pensiun ASN menggunakan sistem PSU Go, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada APBN. Sistem ini tidak hanya membebani negara hingga 121 triliun per tahun, tetapi juga dianggap tidak berkelanjutan. BPK bahkan mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pensiun saat ini masih jauh dari optimal. Contohnya, investasi yang dilakukan PT Taspen dan PT Asabri cenderung konservatif dengan keuntungan minimal. Akibatnya, dana pensiun ASN, TNI, dan Polri seringkali membutuhkan bantuan APBN. Lantas kenapa harus dirubah? Dengan semakin banyaknya pensiunan, beban APBN terus meningkat. Selain itu, iuran yang disetor ASN sebesar 4,75% dari pendapatan dinilai tidak seimbang dengan manfaat besar yang diterima. Untuk itu, pemerintah melihat perlunya transformasi menuju sistem yang lebih mandiri dan adil. Kemudian apa yang baru di 2025? Pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi besar untuk menggantikan sistem lama. Pertama, skema fully funded. Dalam sistem ini, ASN dan pemerintah akan berbagi tanggung jawab dalam membayar iuran pensiun. Adapun keuntungannya, pensiunan ASN bisa menikmati manfaat lebih besar. Kemudian pesangon sekaligus hingga 1 miliar atau pensiun bulanan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Nah, itu ya beberapa sederet keuntungannya. Kemudian, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN melalui kenaikan gaji, tetapi juga memastikan masa pensiun mereka lebih terjamin. Dengan reformasi dana pensiun ASN tak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga lebih tenang mempersiapkan masa depan. Nah, beberapa informasi terbaru dari Sri Mulyani, ini beberapa info menyebutkan bahwa Sri Mulyani hingga Budi Sadikin halal bihalal ke rumah Megawati. Kemudian juga pesan Megawati Kemenkes, jaga Sri Mulyani dan Basuki agar tetap sehat. Nah, kemudian Sri Mulyani dan Bahlil yakin periode mudik lebaran dongkrak ekonomi daerah. Kemudian juga serba-serbi lebaran Sri Mulyani hadiri open house Prabowo hingga mudik ke Semarang. Kemudian ada juga yang Sri Mulyani menambah alokasi anggaran ketahanan pangan jadi 155,5 triliun pada 2025. Kemudian hadiri open house Prabowo, Sri Mulyani bahas sederet insentif ekonomi. Nah, jadi hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji hingga skema pensiun kapan mulai diterapkan. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangannya.